Salam saudara-saudara, selamat sore. Pada hari ini tanggal 28 Agustus 2015, saya Happy Nugroho Priyadi lahir di Solo tahun 1953 dan sekarang saya sudah tinggal di Tangerang. Pada waktu kecil saya hidup di dalam keluarga Protestan, Gereja Kristen Jawa, di mana sebagai anak-anak ibu bapak kami dididik secara Gereja Jawa, yaitu seperti yang kita ketahui, ya begitu-begitu saja. Pada saat saya sudah menikah, saya tidak menikah dengan orang Gereja Jawa karena saya di Jakarta bekerja pada saat itu sebagai penerbang Sempati Air. Saya menikah dengan Yeni Magdalena, seorang GBI. Jadi GBI yang sudah menerima baptis Islam itu adalah istri saya, sementara saya masih ikut GKJ dengan baptis Percik. Pada saat itu karena kita tidak senang dengan konflik, kita mengatakan imanmu adalah imanmu, imanku imanku. Ternyata begitu berjalan itu tidak benar, karena setelah kita sama-sama mendalami, hanya ada satu baptisan yang benar. Sesuai Rasul Paul katakan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa, satu Tuhan kita Yesus, Yesua Mesias. Oleh sebab itu, karena atas perkenan Yahweh yang melihat isi hati saya dikeluarkan dari Gereja Jawa dengan cara saya harus bekerja di Bangkok. Pada tahun 2006, saya karena sesuatu hal saya harus pindah ke Bangkok untuk bekerja sebagai penerbang di Orientai atau One to Go Airline. Di sana saya tidak menemukan Gereja Jawa. Oleh sebab itu, saya menemani istri saya beribadah di GBI, dan juga saya berkenalan dengan seorang Adventis, sehingga pada hari Sabat saya beribadah di Adventis, hari Minggu saya menemani istri saya di gereja GBI. Dengan berjalannya waktu, saya diyakinkan bahwa baptis yang benar adalah baptis yang selam. Tapi pada saat saya sudah lakukan baptis selam, setelah dipelajari lebih dalam, nama Yahweh belum disebut. Nama Yahweh belum disebut, sehingga saya belum merasa ada puas. Kemudian waktu itu saya belum mengenal nama Yahweh. Kemudian saya kenal dengan pendeta apostolik. Pendeta apostolik mengajarkan hanya satu Tuhan. Tuhan itu tidak dua, bukan tiga, tapi satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya seperti yang Rasul Paul katakan, hendaklah engkau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan keyakinan seperti itu, saya mengejar apa benar. Kemudian saya mengikuti baptis ala apostolik tahun 2010. Saya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selam. Kemudian saya dibaptis di sungai di Bangkok. Pada saat itu kemudian saya pindah dari Bangkok kembali ke Indonesia di akhir tahun 2010. Kemudian saya memperdalam terus karena saya sudah merasa if you join with the Lord, you become one spirit with Him. Karena saya merasa senang bahwa saya
satu spirit dengan Tuhan, saya membaca terus. Pada suatu ketika saya membaca Yohanes 16 ayat 8 kalau nggak salah. Apabila roh itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan akan kebenaran, dan akan penghakiman. Saya juga membaca di mana Yesus berbicara, kalau kamu harus mengatakan ya di atas ya. Kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Berarti kita harus mengatakan kebenaran. Saya lupa bagaimana kemudian saya merenungkan pada saat membaca bahwa pada saat malaikat Gabriel berbicara kepada Maria mengenai Yesua yang akan dilahirkan, saya merenungkan bagaimana Gabriel berbicara kepada Maryam, hendaklah engkau memberi nama dia Yesus menurut Alkitab bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwa pasti Gabriel tidak bicara memberi nama Yesus, karena Gabriel berbicara kepada seorang Ibrani, Maryam. Pasti dia berbicara dengan bahasa Hebrew. Jadi dia akan mengatakan, berikanlah dia nama Yesua. Oleh sebab itu saya menyelidiki dan saya bertanya beberapa teman, beberapa pendeta, bahwa nama Yesus yang sebenarnya adalah Yesua. Kemudian saya juga membaca lagi bahwa tidak hanya nama Yesus yang diluruskan di dalam pengertian saya, ternyata Tuhan mengizinkan saya untuk mengerti nama dia yang sebenarnya, yaitu Yahweh. Seperti yang tertulis di Alkitab, Perjanjian Lama, bahwa nama Yahweh adalah namaku turun-temurun selama-lamanya. Artinya tidak akan pernah berubah. Nama saya Priyadi, orang Jawa, pria, laki-laki, Adi, baik. Kalau saya ke Amerika, saya tidak akan dipanggil Mr. Goodman, tetapi saya akan tetap dipanggil Mr. Priyadi. Karena saya orang Jawa, namanya seperti orang Jawa. Yesua adalah orang Israel, orang Ibrani. Oleh sebab itu, tidak mungkin dia dipanggil dengan nama Yesus, karena nama Yesus sendiri bukan bahasa Hebrew. Itulah sebabnya saya mengkoreksi, merenungkan bahwa baptis yang benar harus di dalam nama Yahweh, nama Yesua HaMashiach, dalam Ruach HaKadosh. Saya baru akan puas. Oleh sebab itu, begitu saya membuka website Alpha Omega, di sana saya melihat Pak Lukas berbicara masalah baptis dan masalah nama. Tidak usah lama-lama. Saya beberapa waktu kemudian, sehari kemudian kalau nggak salah, saya langsung telepon Pak Gembala Lukas. Dan jawabannya luar biasa. Saya langsung diterima suruh untuk datang. Saya mengambil cuti untuk datang ke Magelang sesegera mungkin. Saya tidak mau terlambat, karena kita tidak tahu waktu Tuhan. Sebelum saya terlambat, saya harus mendahulukan supaya materai saya diperbaharui. Baptis saya yang pertama, yang kedua, dan ketiga harus diperbaharui dengan baptis yang benar, yaitu dalam nama Yahweh, dalam nama Anak Adonai Yesua HaMashiach, Ruach HaKadosh. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Lukas, atas kesempatan ini. Saya percaya tanpa perkenan Yahweh, saya tidak akan sampai ke Magelang. Karena dari Tangerang ke Magelang boleh dibilang
tidak jauh dan tidak dekat. Karena kalau ada pakai pesawat 1 jam, kenapa saya harus baptis di Bangkok atau saya harus baptis di jauh-jauh? Padahal di Bangkalang ada umat Tuhan yang dipercayakan untuk memberitakan kebenaran. Karena memberitakan kebenaran, apalagi melakukannya, diperlukan keberanian dan ketaatan yang luar biasa. Semoga kesaksian saya ini bisa menjadikan informasi untuk cross check. Sudahkah saudara mengerti kebenaran baptis yang benar, nama yang benar, ibadah yang benar, segala janji-janji Tuhan yang diragukan kebenarannya, kita harus menerima meterai yang benar. Kita harus memiliki itu semua. Itu semua bisa dimiliki kalau kita dinilai oleh Bapa, oleh Yahweh, kita layak menerimanya. Oleh kita itu, kita harus benar-benar hati kita rindu kepada Yahweh, rindu kepada kebenaran, rindu kepada firman-Nya untuk masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita dikuatkan, kita dibimbing seperti Bani Israel selama 40 tahun berkelana di padang gurun sebelum masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Karena saya sekarang sudah berumur 62 tahun bulan depan, dan saya keluar dari ibu bapak saya mulai hidup sendiri umur 18 tahun. Sehingga dari 18 tahun sampai 62 tahun, seolah-olah saya ini sudah berjalan berputar-putar mencari hari ini, mencari kebenaran. Dan apa yang sudah saya lakukan, saya mengucap syukur kepada Yahweh, karena tanpa perkenan Yahweh, tidak mungkin hari ini sampai di Magelang untuk menerima baptisan kudus. Saya berharap, saya mempunyai iman, ini baru awal daripada perjalanan menuju tanah perjanjian. Karena saya percaya, sesuai Alkitab katakan, setelah saya menerima baptis kudus, saya akan menerima karunia roh, berupa pengajaran, petunjuk, bimbingan, guidance, seperti apa yang tertulis di Alkitab. Karena tidak mungkin Yahweh berbohong, karena Yahweh bisa melakukan semuanya. Kita manusia yang seperti ini, Yahweh bisa buat, bisa bikin. Dan apa yang dikatakan beribu-ribu tahun yang lalu sudah banyak terjadi, dan bahkan Yesua HaMasiah melaksanakan atau menggenapi firman-Nya yang beribu-ribu tahun yang lalu. Sehingga tidak mungkin kalau bukan yang Maha Tahu yang berbicara. Saya berbahagia karena sudah bergabung dengan yang benar, yaitu Yahweh. Dan saya akan menanti, menunggu, dan bekerja sama agar supaya keinginan Yahweh terjadi di bumi seperti di surga, sebagaimana Yesua sudah mengajarkan kita di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi kita harus tahu, supaya kita bisa menyenangkan Yahweh, yaitu kita setuju dengan kehendak Yahweh. Karena kehendak Yahweh kalau kita renungkan, luar biasa. Kehendak Yahweh menginginkan supaya kita manusia ciptaannya bisa serupa dengan Dia setelah kita memiliki atau mengikuti my likeness-nya Yahweh, yaitu semua perintah-perintahnya. Dan itu bukan saya yang menjawab, tetapi Alkitab menjawab. Kita bisa melihat, bisa mendengar dan membaca bahwa keinginan Yahweh benar adanya. Yang mungkin kira-kira akan dikatakan orang, nggak mungkin manusia bisa seperti Yahweh. Tetapi Alkitab mengatakan
Yahweh itu hidup abadi, tidak bisa mati. Kalau Yahweh memiliki kehendak seperti itu, mana buktinya? Mana jalannya? Wahyu 22 ayat 14 mengatakan, "Blessed are they that do his commandment, that they might have the right of the tree of life and enter through the gate to the city." Artinya kalau kita bisa memiliki buah pohon kehidupan, kita akan hidup selamanya seperti Yahweh. Itulah makanya itu salah satu image-nya Yahweh, hidup abadi. Yahweh juga image-nya adalah Yahweh itu kaya. Yahweh itu nggak pernah sakit. Yahweh itu pandai, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Luar biasa. Jadi kita dibuat oleh Yahweh, diciptakan oleh Yahweh itu dengan memiliki potensi. Kita memiliki potensi seperti Yahweh punya. Oleh sebab itu kalau kita tidak memiliki karakter seperti Yahweh, kita tidak pantas masuk ke dalam kerajaannya atau masuk ke dalam rumahnya di surga. Karena hanya orang-orang yang mau taat 100%, bukan 99%. Mungkin 99% bisa masuk ke surga seperti Yesua katakan di Matius 19. Siapa yang menghilangkan satu titik hukum Taurat, dia akan masuk kerajaan ke surga, tetapi di tempat yang paling rendah. Artinya tetap orang itu masuk surga harus melakukan 99%. Apalagi kalau kita bisa melakukan 100%, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga di tempat yang tinggi. Dan itu ucapan Yahweh sendiri yang kita tidak mungkin dibohongi. Karena Yahweh Maha Kuasa, Maha Mulia, dan Dialah yang memiliki kerajaan. Dan oleh sebab itu kita harus mengerti kehendak Yahweh. Kejadian 1 ayat 26. Let us make man according to our image, setelah my likeness. Jadi image-nya Yahweh sudah diberikan kepada kita setelah kita, atau kalau kita mau menuruti semua firman-Nya. Iblis tidak suka. Maka sejak dari semula, sejak dari Adam dan Hawa, Iblis ingin menggagalkan rencana itu. Karena sudah dijelaskan tadi, Yahweh menginginkan manusia menjadi seperti Dia, seperti Tuhan, seperti Yahweh, dengan cara melakukan perintahnya. Tetapi apa kata Iblis? Iblis mengatakan, apabila kamu memakan buah pohon kehidupan itu, apabila kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan menjadi seperti Yahweh. Ini kan bertentangan. Seolah-olah Iblis mengatakan, kamu akan menjadi seperti Yahweh kalau kamu melanggar perintahnya. Karena memakan buah itu adalah larangan Yahweh. Padahal Yahweh mengatakan, kamu akan menjadi seperti Yahweh kalau taat terhadap semua perintahnya. Kalau Iblis mengatakan, kamu akan menjadi seperti Yahweh kalau kamu melawan perintahnya. Jelas-jelas itu kesalahan atau gitu tipu daya daripada anti Yahweh. Oleh sebab itu kita harus waspada. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Lukas, karena tanpa bimbingan beliau saya belum melalui Sungai Yordan. Saya percaya hari-hari esok saya menanti-nantikan bimbingan selanjutnya, dan saya tidak hanya ingin diri saya sendiri masuk ke dalam tanah perjanjian, saya berharap saya juga bisa memanggil, mengajak banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mau mengikut menjadi putra-putranya Yahweh, atau bahkan pengantin Yesua. Terima kasih, semoga berita sukacita ini sampai kepada saudara-saudara semua, umat Tuhan khususnya. Yesua yang menjadi pembimbing kita, kita harus
ikuti apapun perintah tanpa membantah. Terpujilah Yahweh, terpujilah Yesua, dalam nama Ruach HaKadosh. Amin. Mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel bernama Yahweh. Saya juga mengakui bahwa Yahweh telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Saya juga mengakui sebagai Tuhan saya. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus atau Ruach HaKodesh adalah rohnya Yahweh yang akan membimbing saya dalam menjalani hidup ini. Saya mengakui sebagai Tuhan saya. Hari ini saya minta ampun atas dosa saya karena saya pernah menyembah kepada sesembahan yang salah, yaitu Allah. Dan hari ini saya memutuskan hubungan saya dengan Allah. Saya juga minta ampun karena saya pernah dibaptis dengan cara yang salah. Dan hari ini saya memutuskan semuanya dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh. Putus. Dan mulai hari ini baptisan saya yang lama dan penyembahan saya yang lama atas nama Allah saya nyatakan batal demi Tuhan. Dan hari ini saya percaya hidup saya menjadi milik Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. Saya berjanji untuk menyembah hanya kepada Yahweh dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Saya juga berjanji untuk setia kepada Bapak Yahweh sampai saya mati. Saya juga berjanji untuk meninggalkan hidup saya yang lama, dan mulai hari ini saya memiliki kehidupan yang baru, meterai yang baru di dalam Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya kalau hari ini saya mati, saya pasti selamat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach saya berdoa. Amin. Apa sih bumbunya? Sesuai dengan iman percayamu, Bapak Happy Nugroho Priyan, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan di dalam Ruach HaKodesh, menjadi pengampunan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Raja yang tunggal, saya berdoa. Amin. Baiklah.